Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus jamaah muawanah, bapak pengurus, bapak kadus, bapak agama, bapak masyarakat, bapak pemuda, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai majelis berbahagia Yasin, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita harapkan hajatkan Allah berkahi dan Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'alhu sa'rana ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami min khasyatika, yakni rasa takut kepada keturunan ada yang baik menjadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma tahulu bainana wa baina ma'siyatika, yang dapat menghalangi antara kami dan antara maksiat kepada-Mu. Wa min ta'atika, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepada-Mu. Ma tuballighuna bihi jannataka,
yang dapat menyampaikan kami dan mengantarkan menuju surga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaa'ib dunya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami yakni rasa yakin yang bisa meringankan kepada kami akan musibah-musibah dunia. Allahumma matina bi asma'ina. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami di asma'ina dengan perantara pendengaran kami, wa absarina dan penglihatan kami, wa quwwatina dan kekuatan kami, ma ahyaitana selama Engkau hidupkan kami, waj'alhu warisan minna dan jadikanlah itu sebagai warisan daripada kami, waj'alhu ta'ana ala man adana. Ya Allah, jadikanlah balasan kepada kami atas orang yang memusuhi kami, wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah Engkau jadikan musibah kepada kami fi dinina dalam urusan agama kami, wala taj'al dunya akbar hammina, dan janganlah Engkau jadikan dunia merupakan cita-cita yang terbesar kepada kami, wala mablaghu ilmina, dan juga puncak dari ilmu kami, wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan janganlah Engkau jadikan orang yang tidak sayang kepada kami, yakni orang yang berkuasa kepada kami. Inilah doa Rasulullah SAW khusus yang beliau ajarkan kepada kita agar sebaik mengucapkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amati selanjutnya kajian kitab Muqasyafah Al-Qulub karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menyampaikan al-mu'minu huwa alladhi yakhafu Allah Ta'ala fi jami'i jawarihi kama qala al-Fatih Abu Laith ila akhir. Adapun orang mukmin, ini makna orang mukmin yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, yakni orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di jami'i jawarihi, takutnya kepada Allah diamalkan, dipraktekkan dalam bentuk semua anggota tubuh, ikut takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anda tersebut dengan mukmin tak takut, berarti selain dengan mukmin tidak takut, dengan kafir tentu tidak takut kepada Allah. Nah, dengan mukmin dia tersebut di Imam Al-Ghazali adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa takut, ataupun ulama menyampaikan takut ini makna fazul qalbi min makruhin yanadu atau min mahdurin yabudu, kekhawatiran hati daripada sesuatu yang dibenci untuk dia dapatkan. Jadi khawatir adik yang berusaha miliki mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kecelakaan, sakit, musibah segala macam, takut dan sampai menimpa kita dan sama, silahkan. Min mahfudnya wudu, atau perasaan khawatirnya hati dari terputusnya sesuatu yang kita inginkan, bagi atau terhadap sesuatu yang kita inginkan. Inilah makna dasar daripada. Nah, ketika kita mengatakan takut kepada Allah, makna ini adalah takut akan siksa Allah Subhanahu, takut akan azabnya Allah Subhanahu. Nah, ketika sebuah hamba takut kepada Allah, maka dalam bentuk pengamalannya, pembuktiannya, maka dia harus takwa. Takut kepada Allah, begitu takut, maka dia harus menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat yang perbuatan seandainya lalu berkata,
lampu kuning perempatan arah lampu merah. Nah, lampu merah arah lampu merah, lampu hijau lampu kuning. Ini aturan. Seandainya lampu merah sudah, lampu hijau lorong, lampu kuning siap-siap lorong. Nah, pas nyala lampu merah ini harus ada takut itu. Seandainya melanggar, artinya melanggar ini tetap bayar lorong walaupun lampu merah, maka pasti akan mendapatkan kerugian. Pasti tabrakan. Ini kita takut dan cara tabrakan ayo udah. Ini jelas gambaran mereka yang berdosa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya takut ini dia tidak sebut apa. Dia takut ini sudah membaca. Dan pertama arah kepada khaufun tabi'i, takut yang sifatnya alami, tabiat naluri. Setiap manusia pasti berbuat sifat takut secara alami. Takut dari binatang buas, takut sebul malam, takut secara normal. Seandainya pun takut normal ini tidak sampai istilah menafikan atau meniadakan iman itu dengan wajah searah manusia biasa. Nah, digambarkan takut tabi'i ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surah Al-Qasas ayat 18 mengisahkan tentang Nabi Musa. Dari Nabi Musa alaihissalam, beliau ini pernah membunuh salah seorang dari warga Mesir. Nah, ketika membunuh dengan itu, lalu dia menutup kota. Nabi merasa khawatir, takut dan terkejut. Nabi Musa peduli masih sifat takut, sifat khawatir. Ini konsep pertama, yakni khaufun tabi'i, yakni sifat takut yang wajar, naluri fitrah daripada manusia. Nah, kedua khaufun maksiyah, yakni takut atas dasar maksiat. Misalnya jemput pegawai, bos ini menyuruh pegawai ini betan hadirkan, betan ubah kata, betan hadirkan keuntungan korupsi. Nah, pegawai ini takut dan tak terpecat juga padahal tahu ini salah. Ini salah takut terpecat. Dia disebutkan khaufun. Ada kepada khaufun ibadah, yakni rasa takut atas rasa ibadah. Ayat sebahas makin yakni rasa takut seandainya takut kepada Allah ini bagian daripada ibadah, yakni mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kajian ulama tasawuf, salah satu tangga untuk bisa sampai kepada Allah harus memenuhi sifat takut. Mendengar sifat takut jadi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 40 Allah sampaikan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan ada pun orang yang takut maqama rabbih, akan tempat Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, di samping takut kepada Allah, dia mencegah hawa nafsunya. Dia mampu kendalikan hawa nafsunya, syahwat. Wa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah tegaskan pasti dia nanti tempat kembalinya adalah surga. Takut kata baru kendalian nafsu, maka tempat kembalinya kata Allah SWT adalah surga. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kaitan dengan takut, dengan satu yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwan kadzalik innama yakhshallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Al-Surah Fatir ayat 28. Nah, manusia, binatang yang melata,
dan binatang ternak yang bermacam-macam jenisnya. Nah, ini Allah sampaikan di dalam ayat ini. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang paling banyak takutnya kepada Allah adalah para ulama. Jadi yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Nah, saya menarik beberapa bulan tersampul riwayat Arab cukup berkelanjutan membaca, mengutip ayat ini sampai berani mentafsirkan, mendengar hasil tafsiran ini bersumber dengan ulama-ulama tafsir. Jadi tanam baik tafsiran diri. Sehingga ketika dia mengutip ayat ini, wa minan nasi wal dawabi wal anam, dan termasuk manusia, binatang melata, dan binatang ternak yang bermacam jenisnya, dan hanya saja yang takut kepada Allah adalah hambanya, yakni ulama. Pengertian penjelasan ayat ini bahwa ciri-ciri takut kepada Allah maka dia disebut ulama. Termasuk binatang sepi saling takut kepada Allah, ulama adalah dengan sandiwanya itu apa bingung mati. Jadi ulama. Lalu ini tak nyampe hari ini ustaz. Tersebut ustaz, tersebut ini. Jadi tersebut ini jangan dalam aturan ini bikin dakwah kan terganggu kan. Lalu sebagai bentuk pembelajaran. Sehingga ketika ada seorang yang mengutip ayat Al-Quran, penjelasan makna-makna Al-Quran, maka harus merujuk kepada tafsir. Saya berhak membuat atau mentafsirkan Al-Quran ini tentu orang-orang yang sudah terpilih memenuhi syarat. Jadi tidak sembarang dengan harus nafsiran. Pilih tafsir dengan terjemahan. Lemon terpahami Al-Quran lewat terjemahan bisa jadi nanti salah memahami. Pada saat ini baca sehingga makna saya takut kepada Allah maka dia disebut ulama, termasuk binatang ternak ACC itu. Berarti itu adalah pemahaman. Sehingga ulama sepakat yang berhak mentafsirkan Al-Quran ini harus memenuhi syarat. Syarat pertama harus memiliki akidah sesuai, akidah benar. Sehingga Arab masih dengan paham ilmu agama untuk secara akidah menyalahi Syiah. Tapi Syiah ini mengkafirkan sahabat bagi Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dia kafirkan. Berarti pantas tidak sebaik tafsiran dari ulama atau orang-orang yang paham agama yang akidahnya tidak benar. Nah, terus yang kedua, syarat yang kedua dengan sebagai mufasir ini adalah terbebas dari hawa nafsu. Dia nampak tangan kemilik diri, kemilik nasirat, menitah kemilik, menutah nasirat, tidak boleh sesuai dengan nafsunya. Terus syarat yang kedua mentafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan ayat Al-Quran, arti mentafsirkan Quran dengan Quran. Terus yang keempat syarat jadi mufasir mentafsirkan Quran dengan sunnah bagi Rasulullah SAW. Dan terus yakni mentafsirkan Al-Quran berdasarkan petunjuk dalam bahasa sahabat. Terus yang selanjutnya mentafsirkan Al-Quran berdasarkan petunjuk dari orang-orang yang setelah sahabat, yakni tabi'in dan tabi'in. Nah, selanjutnya berhak mentafsirkan Al-Quran ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang matang di dalam ilmu agama, di sembarang. Nah, selanjutnya harus menguasai ilmu bahasa Arab. Ini bahasa Arab yang tak mungkin ilmu kaidah bahasa Arab yang tak lalu si gampang nanti pasti salah. Dikebut sehingga Al-Quran ini adalah kalamullah diturunkan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, untuk bisa memahami bahasa Arab paling tidak sekolah ilmu harus dikuasai untuk bisa paham bahasa Arab sehingga kita bisa mentafsirkan kalamullah ini.
Salah satu juga harus tahu ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu isyak, ilmu badik, bayan, ilmu bayang, ilmu ma'ani, ilmu arus, ilmu isyak, dan seterusnya. Nah, segitu ada ilmu sorof ni juga puluhan tahun jadi di mana ilmu tidak luar biasa sekali. Sampai makin baca ayat Quran, dikirun bentuk pemahaman, berarti ini adalah ulama-ulama yang luar biasa keilmuan. Dia bersyukur, alhamdulillah makin yang perlu kami sekedar kebaca karya-karya guru-guru tak sanggup isi masa. Sehingga makin sebuah aliran mengatakan kamu boleh paham agama kembali kepada Quran dan hadis. Nenek ikuti ulama, nenek ikuti 4 mazhab, langsung pulang ke Quran dan hadis. Nah, bahasa ini sejati sebenarnya kita tu memang kena leru di salah. Nabi tak salah, Nabi tak kena kesuruh kembali kepada Quran dan tentu memang harus tertular kepada Quran dan tapi di satu sisi tidak seperti ulama pun, tidak seperti 4 mazhab, langsung tular ke Quran dan Sunnah. Nah, muncul pertanyaan, berbiasa dan tular kepada Quran dan Sunnah tanpa melewati ulama. Makin ada perajahan ilmu fikih, langsung kepada Quran dan Sunnah, pinang. Bisa cara sembahyang di dalam Al-Quran, ketika sembahyang berbeda sembahyang, tidak. Nah, arah di dalam hadis mencari sembahyang dan lebu. Kamu terbaca hadis juga masih pinang. Bisa contoh berselangkap doang di hadis ini siluet. Arah sini dada, arah ini atas dada, arah ini bawah dada, arah ini pusat, arah sana berselangkap. Bukti apa? Pinang. Jika diikuti wajilah ulama-ulama mazhab, misal ulama imam Syafi'i. Tadi kiwah masa tinggal ikuti tinggal perayaan. Ini sudah gambaran. Ya bu, alhamdulillah sampai hadir di tempat ini dengan sebab kita mengikuti ulama, cinta kepada ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan terutama guru yang berbesar Al-Mahmud Rasulullah Muhammad Ridwanullah Ta'ala. Nah, selanjutnya syarat dari dengan tafsir ini adalah harus menguasai ilmu tafsir, kaedah-kaedah tafsir, entah tentang asbabun nuzul, ada tebaran am, ada tebaran khusus, dan seterusnya, nasih mansukh. Jadi harus kuasai. Sehingga perlu tentang orang-orang yang mengatasnamakan dari paham agama menyalahi dalam memaknai Al-Quran. Jadi kan lebih kita jawab tentu baru ini Ustaz baru ini sebelum disebut ulama untuk takut pada Allah. Lebih kita jawab tentu ia keliru. Mungkin tafsiran saja. Sehingga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini surah Al-Fatir ayat 28 harus terujuk kepada ayat sebelum. Ada nyambung makna, tidak terpatok-patok. Tapi ayat sebelum ini ayat 27, alam tara anna Allaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Ini ayat 27. Harap kaitan dengan ayat sebelum ini. Ya dalam ayat ini Allah ingin jelaskan, wahai manusia, tidakkah kau melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit berupa air, dengan air hujan ini kami tumbuhkan, kata Allah Subhanahu wa taala, buah-buahan yang bermacam-macam jenisnya. Dan juga dari gunung judadun bidun, yakni garis yang berwarna putih, ada yang berwarna merah yang bermacam warnanya, wa gharabibu sudud, dan ada juga warna yang hitam pekat. Ayat setelah ini menjelaskan tentang Nabi, tentang binatang ternak, tentang binatang melata. Nah, ia tersuruh Allah menyuruh kita
pikiran kita Allah baru ketika air hujan turun dari langit tumbuh buah-buahan telah tinggi Allah jelaskan Nabi ada di dalam ayat baru ada binatang ternak, ada binatang melata. Nah selebuhan ini tidak bisa. Nah dengan kita memikirkan firman Allah baru sehingga muncul rasa takut. Nah sifat takut yang paling besar hanya dimiliki oleh kita, yaitu ulama. Innama yakhshallaha min ibadillah. Agar ulama yang lebih takut kepada Allah SWT. Ketika kita memiliki permasalahan tentang agama, kemudian ada yang terbaik paham dalam agama, maka percayalah kepada ulama. Jangan percaya kepada orang yang memang terkenal pintar, bisa luar biasa, lalu jadi ulama ini bahaya. Karena bisa pasal masih dulu jangan kurang takut kepada Allah. Lalu ulama ini benar-benar takut kepada Allah sehingga ketika menjawab satu persoalan kemudian sesuai dengan aturan petunjuk diberi karena takut dan tak salah jawab, bukan amalan kepraktikan. Ternyata salah, luar biasa ya. Inilah gambaran takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus jawaban yang kedua, tidak mungkin lembu manusia, binatang tak takut kepada Allah bisa disebut ulama. Jangan ulama ini berasal dari bahasa Arab. Jamak mufradnya adalah alimun. Alimun orang yang berilmu. Luwih dengan alif jamaknya adalah ulama. Alif ketik dengan alif, lemuluh dengan alif bahasa Arab ini ulama. Nah dengan alif orang yang berilmu berarti dia memiliki akal. Dia memiliki ilmu pengetahuan. Berarti ini nyambung bagi orang yang berkata dengan takut kepada Allah pasti disebut ulama termasuk binatang. Salah satu ilmu yang perlu dipahami sehingga ketika mengkaji Al-Quran harus mengikuti petunjuk Allah, ilmu tafsir. Maka di dalam kitab ini disebut qala al-Makiyu Abu Lais, Imam Abu Al-Lais berkata, makin baru takut yang sampai makna takut. Makin tersebut alamatu hubbillahi ta'ala. Nabi bukti, Nabi tanda hamba Allah ini takut kepada Allah. Tentu harus ada tanda. Harus takut kepada Allah. Apa tanda harus tetap tanda. Nah dengan tanda ini maka dia sudah termasuk orang yang takut kepada Allah. Bila tanda yang disebutkan oleh Imam Al-Lais, tadharu fi sab'ati asya. Tampak takutnya Allah, takut kepada Allah ini pada 7 tanda. Awwaluha pertama lisanu, yakni lisannya, fayamna'u minal ghibbi wal ghibati wan namimah. Lisannya itu tercegah dari sifat dusta. Jadi dengan takut kepada Allah, tanda yang pertama lisan tidak pernah mengeluarkan kata-kata dusta. Wal ibadi dan ibah. Angkat takut kepada Allah, lisannya takut mengucapkan kata-kata dusta, jangan dikeluar ayat atau hadis sehingga berdusta ucapannya ibah, maka tentu dia akan mendapatkan dosa yang besar. Wan namimati dan mengadu domba, wa kalamil mudul atau ucapan-ucapan yang sia-sia. Wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillah ta'ala. Nah, tanda yang selanjutnya bagi orang yang takut kepada Allah, lisannya ini pertama lisannya tidak pernah berkata dusta atau bergibah, tetapi sebaliknya dia jadikan lisannya sibuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tilawatil Qur'an, sering membaca Quran, wa muzakaratil ilmi, dan bermuzakarah, berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Dalam contoh kitab lain, Rasul mengajarkan kita zikir singkat padat, lemah amalan, Allah akan ampuni dosa, Allah akan tinggikan derajat.
Jadi kalimat zikir singkat tinggi kata Rasulullah ada. Yang pertama kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kepegawaian ada sebaik tetap langgangan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka perlu perhatikan amalan kalimat Bismillah sebelum kepegawaian ada berkah kepegawaian, ada bernilai ibadah. Berada kerja yang sampai ada tetap ingat. Makin berbelok nginap dan ini kebutuhan pokok ini pasti nginap, pasti berbelok, pasti kepegawaian dan seterusnya. Nah sebelum kepegawaian ini tidak sampai siap ditemu pahala, ditemu keberkahan, maka tentu terawali bismillah. Makin nginap dia baca bismillah segala bersyukur. Tetapi ketika kita makan minum untuk baca bismillah, maka minum makan kita bernilai ibadah mereka. Dia sebut, seandainya kebiasaan diri sebelum pegawai yang baca bismillah, ternyata Allah cabut nyambut dalam kondisi ini, maka kita meninggal husnul khatimah karena kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Nah, kalimat zikir yang kedua, alhamdulillah rabbil alamin. Selesai kepegawaian, terpuji Allah. Sehingga antara nikmat Allah itu sampai mau gawat dalam pegawaian. Nah, sampai dulu mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim, bermunas ampun kepada Allah seandainya pegawai itu sesat. Jadi manusia setiap saat kadang lewat ucapan, penglihatan, perbuatan. Ketika ada manusia berkata aku berbuat salah, maka dia sudah berbuat salah. Aku diri berbuat salah, maka dia sudah buat dirinya salah karena merasa hebat, merasa disalah. Nah, keempat ayat kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni ketika mendapatkan musibah. Nah, kalimat selanjutnya seandainya berjanji terulang insyaallah. Nah, selanjutnya seandainya perusahaan bercita-cita berharap ada yang mau kenikmatan, ada yang mau rezeki lancar segala macam, tetapi Allah berkehendak lain, putarnya tidak mau sesuai, maka kita berzikir dengan haula la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat itu paling utama dari kalimat zikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan ingat sabit dalam setiap hari, setiap malam. Seandainya telangganan kalimat zikir tak bersiksa, mudah-mudahan menjadi sebab ketika Allah cabut nyawa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini kita pertama sikit. Tanda orang takut kepada Allah, lisannya terjaga. Dan kedua, rasanya kondusif hatinya. Fayukhraju minhu al-adawat. Maka hati tersebut, orang yang memiliki hati yang tandanya takut kepada Allah, dia keluarkan dari hatinya al-adawat, permusuhan. Searah hati arah baik, harga disebut dengan keluarga atau tetangga atau siapa. Maka orang yang takut kepada Allah, dia keluarkan di dalam hatinya rasa permusuhan, sifat teman kita. Wahasad al-ikhwani, dan juga sifat hasad dengki kepada saudara. Kita keluarkan diri daripada hati yang takut kepada Allah. Li'anna al-hasada yaqul hasanat, karena sesungguhnya sifat dengki ini mampu menghapus kebaikan. Makin betul sembahyang, betul ibadah, betul bersedekah, lalu dengan pahala. Lalu ternyata sebab arah sifat dengki dalam hati, jadi teman yang disebut dengan sifat dengki ini kiri, lalu dengan senang kita susah, lalu dengan susah kita senang. Ayo ada ini. Jangan lalu dengan membeli motor lain berulang. Dan nara dengan mau musibah lah, maka senang kita dan. Nah, ketika ada hati orang atau hamba Allah memiliki sifat ini, maka dengki ini bisa menghapus kebaikan dan namunkan kebaikan. Dengan takut kepada Allah, jaga diri dengan sifat dengki ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu yaqulu hasanati kama taqulu naru al-hatabah. Sifat hasad
Tapi itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dalam waktu lebih nyala di kayu bakar, kira-kira tetap lewat kayu bakar ini lebih luas. Tetapi dalam suatu hadis arah kiri, hadis bahasa kiri yang diperbolehkan. Ini ketika arah tubuh dengan menyumbangkan harta benda berlipat, maka dia tak kiri. Misal sebut arah misal tubuh dengan keluarga ini biasa-biasa berlipat sebut arah nampak dengan arah. Ternyata dengan tak nikah mereka lah noluan beli timbangan padahal kepada biasa sekarang jadi ayat terganggu itu. Atau dalam hal ini pengetahuan, misal makin arah tubuh dengan berbeza jari lah, beza sedikit luar biasa, berbeza mungkin, bunga jahat. Dua arah tubuh keluarga berdua anak yang merasa ini lah dia dekat anak segera anak dia tahu pun saya semangat pun jadi anak adik saya tak tani contoh persis para lain para sahabat para istri dalam perkara kebaikan ini berlomba-lomba kiri dalam kebaikan. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman ini berlomba-lomba dalam mencari kebaikan berupa sedekah. Jadi Utsman bersedekah, dia kalah, jadi Umar, sehingga Abu Bakar bersedekah sehingga dinara dengan kekalahan sahabat Abu Bakar dalam bersedekah. Itulah berjuangan dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa'lam anal hasada minal amradi al-azimati fil qulubi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya sifat dengki ini merupakan penyakit-penyakit yang besar. Penyakit luar biasa dengki. Angka tersebut penyakit dengki ini penyakit hati yang paling pelik. Sehingga gara-gara sifat dengki ini merupakan dosa pertama oleh pegawai si anak termasuk keturunan Adam. Hafiz dan gara-gara dengki sama tahun ini istimewakan dengki ayat ulama mati sama tahun. Ini adalah gara-gara sifat dengki. Wala tudawi amradul qulubi illa bil ilmi wal amal. Dan tidak ada obat penyakit hati berupa dengki illa bil ilmi wal amal kecuali dengan ilmu dan amal. Makin mengikat bahwa penyakit dengki ini bahaya, ketuntut ilmu berbeda dan terobati. Nah, tentu jika terpaham ada ilmu pun amalah pun praktekkan. Inilah obat daripada penyakit hati. Wajah itu tanggal hoax tertentu. Nazuru pandangannya, penglihatan. Fala yanzuru illa al-haram min al-akli wa syurbi wal iswati wa ghairiha. Dan orang yang takut kepada Allah, matanya itu tidak melihat sesuatu yang haram, baik dari makanan, minuman, pakaian dan selainnya. Pokok Nabi pun dia jaga matanya dari perkara-perkara yang haram. Inilah tanda daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau lagi makin zaman makin ini zaman susah jaga penangkap. Kalau jangan sampai ada mulai dan dia begitu dosa ulangan masuk dia kata kelai perlu mengintip dulu dia boleh mengintip dengan mengintip dari trafik boleh mengintip. Saya kata teman berlomba cara tu berlomba di tangan namun tak melalui jalanan dia betul-betul boleh mengintip mau dulu namun makin dia cepat mengintip macam-macam ya tinggal ngomong sebelum dari balik dari dalam kamar tinggal diberi api android secara boleh pakai data tinggal ketik upload rumah ini pakaian ini atau tanpa sana kan ngomong sudah pokok saya berrelasi lebih ke jangka kiri pokok boleh HP android ini ketik lebih betul-betul macam orang hebat hebat ini mana-mana kita pempang-pempang ini kita rotek-rotek ini jadi tanpa kita sadari dosa mati di kurban
Dia boleh berjalan, boleh banyak-banyak, boleh tak mati, boleh karena sifat keinginahuan yang penasaran yang tidak ada dasar iman, bahaya banget. Kelolosan. Maka dari jam sampean, jangan itu zaman serba lain dalam melihat duit dan terus kita nanti duit beli sejam beker negara ada juga. Nanti melihat itu kepek di duit di situ itu beli kalkulator lah untuk jadi pedagang. Terus makin seandainya melihat TV beli melihat tengah radio beli radio. Nah makin kita perlu beli selebuan ini cukup beli sedikit barang bernama tapi selebuan kalkulator TV radio selebuan apa berita dari dalam negeri luar negeri selebuan selebuan enggak di mana ada hal ini kontrak kompor memang bagus jadi perlu ada kompor ada kontrak tinggal pesan milik minuman ini makanan ini bagian ngomong pesan jual online selebuan melirik mati macam-macam anak tulis mau jual juga tidak habis kenalan ada mereka ada bongkar murah dan juta inilah gambaran dari zaman masjid ini sulit dijaga karena dia baru tanaman sifat takut. Namun alat takut maka madan ini kalau boleh tidak. Namun di negara rasa takut saya, dia los dia. Kemudian habis, kemudian kenalan, mau nomor, SMS, pada SMS, telepon, video call, badai. Dalam badai habis gerak. Badai itu mana-mana kebela. Jadi itu masih gambaran alat perjuangan setan menjerumuskan manusia apalagi dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita ingin dekat kepada Allah, setan ini semakin berderet dengan oleh karena itu dia perlu menuntut ilmu kajian melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya wala yanzuru ila ma la yahilu lahu, dan mata yang takut kepada Allah ini tidak pernah melihat kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man mala 'aynahu min al-harami mala Allah taala yaumil qiyamati 'aynahu minan nar. Siapa yang memenuhi matanya dari perkara yang haram, maka Allah akan penuhi pada hari kiamat kedua matanya minan nar dari api neraka. Warabihu, dan ada pusat keempat daripada tanda khauf kepada Allah wasuhu, perutnya. Fala yatahulu batru haraman fa innahu ismun kabir, maka tidak masuk perutnya itu berupa makanan yang haram. Inilah tanda daripada orang takut kepada Allah SWT. Fa innahu ismun kabir, maka sungguhnya itu merupakan dosa yang besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni Adam la'anahu kullu malakin fil ardi was samai ma damat tilka luqmatu fi batni. Apabila jatuh sesuatu makanan dari makanan yang haram ke dalam perut manusia, maka setiap malaikat melaknatnya, baik malaikat yang ada di bumi dan malaikat yang ada di langit, selama suapan itu masih berada di perutnya. Terakhir telur makanan haram, kalau makanan haram ini siang, maka malaikat baik di langit maupun di bumi, mereka melaknat sampai suapan makanan itu tetap ada dalam tiang. Wa in mata ala tilkal halati fa ma'wahu jahannam, maka ketika dia mati dalam kondisi
makanan ini haram di dalam perutnya, maka tempat kembalinya di neraka jahanam. Wal khamisu kelima, yadahu fala yamutu yadahu ilal haram bal yamutuha ila ma fihi ta'atan lillahi ta'ala. Yang kelima, tangannya. Orang yang takut kepada Allah, tangannya dia tidak melakukan memegang sesuatu yang haram, akan tetapi dia gunakan tangannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada selanjut wasajidu qadama, kaki. Fala yamshi bi ma'siyatillahi bal yamshi bi ta'atihi. Maka dia tidak berjalan kepada maksiat kepada Allah, tetapi dia berjalan untuk ketaatan kepadanya, wa ridahu dan mencari keridhaannya, wa ila sohbatil ulama wa sulha, dan juga menuju atau bergaul kepada ulama dan kepada orang-orang yang soleh. Jadi hadirnya kita di majelis ini pun terlambat bagian daripada takut kepada Allah SWT. Guna kaki ini melangkah ke tempat atau bahasa selanjutnya wazabihu seperti terakhir ta'atuhu wa yaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Ketaatan dia jadikan taatnya sebagai ketaatan yang murni. Tidak sekedar taat, tetapi ketaatan ini benar-benar tulus, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafu min ar-riya'i wa nifaq, dan dia takut ketaatan ini akan riya dan nifaq. Fa idza fa'ala dzalik fa huwa min alladziina qala Allah ta'ala fi haqqihim wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Maka apabila yang melakukan yang demikian itu, maka dia termasuk daripada orang-orang yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, dan negeri akhirat di sisi Tuhan dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat takut takut, seandainya taat tapi tidak dari ada sifat riya. Dengan dalam Al-Quran sampaian wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, negeri akhirat di sisi Tuhan bagi dengan bertakwa, takwa yang benar-benar murni untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi ayatin ukhra innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang yang bertakwa itu nanti akan berada di taman-taman surga dan mata air. Wa qala Allah ta'ala, dalam ayat lain Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di jannatin wa na'imin, yakni pada surga dan kenikmatan. Wa qala Allah ta'ala innal muttaqina fi maqamin amin, sungguhnya orang yang bertakwa nanti akan berada di tempat yang aman, yaitu surga. Jadi itu ayat menjelaskan tentang surga yang disediakan oleh Allah bagi dengan berkah. Salah satu dengan takwa ini cirinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda takut pada Imam Al-Laits As-Samarqandi, beliau menyebutkan pintu berutama daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu ta'ala yaqulu innahum yanjawna yawmal qiyamati minan nar. Dari ayat sebelum yang bacaan ini seolah-olah Allah ingin sampaikan sesungguhnya mereka ini, yakni orang-orang yang bertakwa ini, orang-orang yang takut kepada Allah ini akan selamat pada hari kiamat, selamat dari api neraka. Wa yang bagi lil mu'mini ayakuna bainal khawfi war raja, maka seyogianya sebaiknya bagi orang yang beriman untuk takut, memiliki sifat khauf dan sifat raja. Kenapa sekadar sifat khauf dan ada yang baik sifat raja, yakni sifat berharap, takut doa, lalu dia berbuat, maka harus harap sifat raja, berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa yarju rahmatullah wa la yai'asu minha. Maka tentu berharap akan rahmat Allah dan jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hikayat ini sebuah kisah yang panjang 22. Nah, jadi soal lewat selesai pohon ini yaitu program hatam kita. Jadi biasa mengaji pondok ini di sini hatam ya kan. Sebaca sebalik penjelasan sebelum penjelasan di sini hatam. Jadi setelah meninggal almarhum pengajian subuh ada dari kitab tafsir jalan lain. Jangan baru meninggal almarhum yang ganti aja tafsir sampai mati dan satu surah baru baca ini betul nak. Kita sampai hatam. Jadi kalau memang program baca kitab targetan hatam. Paham pun hatam. Jadi hatam baru beres sama ini. Program. Jadi ada sebuah kisah. Bainama Daud alaihissalam jalisu fi sum'atihi yatlu zabura il-du'a udata hamra turun. Ini kisah dalam kitab ini. Nabi Daud alaihissalam ketika beliau duduk di majlisnya saat dia membaca kitab Zabur di ketua majlis sambil baca kitab Zabur, tiba-tiba dia melihat seekor ulat berwarna merah dari tangan. Serum-serum beliau melihat seekor ulat dari tangan. Faqala fi nafsihi, maka Nabi Daud berkata di hati, di ucapan sekadar bergumam di dalam hati. Nabi Nabi Daud ketika melihat ulat ini, ma aradallahu fi hadhihi ulat. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Jadi ulat tak lagi ini. Jadi binatang bernama pas dari ulat, dua ulat ini kan nanti mengikut ke diri. Sehingga Nabi Daud alaihissalam dalam hati, apa dengan Allah, apa tujuan Allah, apa maksud Allah biar ulat pada manusia. Wa azanallahu lidudah hatta takallamat. Maka sebab itu kontak akhir dari Daud ini, Allah mengizinkan kepada ulat ini untuk bisa berbicara. Faqalat, maka ulat ini tahu merawat, lalu merotes. Nabi ini merotes ulat ini dari Nabi Daud, lebih berprotes. Ya Nabi Allah, Nabi Allah, Nabi Daud. Aman hari, adapun pada siang hari, fa'alhamani rofi aku diilhamkan oleh Tuhan, an aqula fi kulli yawmin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar al-qamar. Yaumi bulan. Setiap siang Allah Tuhanku mengilhamkan kepadaku untuk membaca doa zikir Nabi, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali. Wa amma laili, pada waktu malam, fa alhamani rabbi, Tuhanku mengilhamkan kepadaku an aqula fi kulli lailatin, untuk membaca setiap malam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-qamar 1000 kali. Ia itu bulan ini berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, fa anta ma taqulu, aku nane tidak diatur waktu. Ayo diprotes bulan tidak dorong kepada aku kena tepian sini yang tidur. Lalu ternyata Allah mengizinkan bulan ini untuk berbicara, maka siang hari aku berzikir 1000 kali baca firman malam pun zikir sholawat selama sebanyak 1000 kali. Mata-mataku gunanya tidak aku baca. Hatta astamin hingga supaya aku bisa mengambil faedah dari bacaan. Panada Daud alaihissalam ala ihtiqarin dudah wa khafa min Allah ta'ala wa taba ilaihi wa tawakkala alaihi. Maka mendengar ucapan bulan ini tiba-tiba menyesal Nabi Daud alaihissalam lantaran dia menghina atau meremehkan bulan Sabar ini.
dan dia takut kepada Allah dan dia bertobat langsung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu. Dia bersedia terbaik sambil molok binatang yang terdampaan binatang ini kerumunan tu angkat molok lalu sedikit sekian ribu tiap jelas tiap malam masih dilakukan pun sedikit semua tak tahu Allah lagi sakit. Inilah gambaran Allah dalam suku dan terakhir harap disebut dengan pasiwa budaya seekor kumbang silengi kumbang ini salah satu binatang serangga pas dia kumbang ini juga pada berpikir harap baca-baca aku dan dia ini lengi lalu makhluk ini sehingga Allah menguji orang juga sehingga dia diberikan penyakit oleh Allah memberi lalu berwah jadi sehat walau tapi berkata memberi sehat dewa kumbang ini berarti Allah lain kumbang ternyata itu harap faedah harap manfaat oleh karena itu Allah mudah-mudahan dengan sebab kumpul di majlis ilmu majlis zikir ini semakin kita takut kepada Allah dengan sebab takut kemudian takut ini dengan melakukan ketaatan kepadanya dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya dan terakhir kepada dia sebagai bentuk hadir majlis ini bermanfaat tidak hanya untuk kita hadir banyak bermanfaat keseluruhan termasuk dengan tak meninggal dunia mudah-mudahan jadi tak usah takut liwat ibunda kita hajat di Fatimah Zahra tetap dalam beliau datang di luar tapi siapa tapi makin beliau tidak bersama kita walau ada Jerusalem tak mengenal Jerusalem sampai mabian dia mudah-mudahan seandainya pun salah satu daripada majlis yang berusaha ini jamaah dan tetapi pun seandainya mudah-mudahan Allah SWT menempatkan ruhnya langsung diterima Allah SWT baik sekelompokan sekumpulan bersama orang-orang yang ahli zikir sekelompokan bersama orang-orang yang soleh di sisi Allah SWT oleh karena dikasilah ketunas suratul Fatihah khusus kepada almarhum ayahanda kita guru kita Guru Muhammad Ridwan Tauhid dan kedua kepada Umina Hajah Siti Fatimah Zahra dan kepada Bina Alam keluarga selepas takut meninggal dunia mudah-mudahan Allah menerima ruhnya Allah menjadikan taman dari taman surga dan kepada kita mudah-mudahan ketika Allah wafatkan meninggal husnul khatimah dan kepada saudara-saudari kita mungkin saat mati di dalam kondisi kurang sehat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan dengan sabarnya Allah ampuni dosa-dosanya dan terus kepada keturunan dijajari beri kebalut keluar dan mudah-mudahan dengan sebab berdoa majlis apakah nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai keturunan yang soleh dan solehah dan kepada semua yang terlibat dalam suksesnya acara makin dimulai lana penyambutan penerimaan ala kadar infak sodakoh selepas mudah-mudahan tercatat sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah menurunkan keberkahan rahmatnya di seluruh tempat informasi lana Al-Fatihah. Alhamdulillah wa ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh.